Shalom teman-teman, kami kelompok 1 beranggotakan 3 orang, yaitu Aditya Role, Novian Mangero, dan Jurian Pasinggi. Dalam video ini akan menjelaskan kepada teman-teman semua seputar masalah atau potensi penelitian dalam penelitian kualitatif. Kita masuk saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau konteks tertentu melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Fokus utamanya adalah pada pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi, dan konteks yang melibatkan partisipan dalam situasi yang diteliti. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih menekankan pada pengukuran dan analisis data numerik. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman konsep dan proses sosial. Oleh karena itu, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci. Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif. Kita masuk dalam konteks penelitian. Konteks penelitian kualitatif adalah kerangka kerja, sosial, budaya, atau teori yang lebih luas yang digunakan dalam penelitian. Konteks ini memberikan pemahaman tentang isu, teori, atau fenomena yang lebih besar yang ingin dibahas oleh peneliti. Konteks penelitian ini merujuk pada latar atau situasi sosial, budaya, dan lingkungan tempat suatu fenomena terjadi dan diteliti. Dalam pendekatan ini, konteks sangat penting karena perilaku, makna, dan pengalaman individu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosial tempat mereka berada. Aspek-aspek penting dalam konteks penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu lokasi, yaitu tempat fisik atau lingkungan sosial di mana data dikumpulkan seperti sekolah, komunitas, atau organisasi. Yang kedua yaitu partisipan, karakteristik dan latar belakang individu yang terlibat dalam penelitian seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan juga pengalaman. Yang ketiga yaitu situasi sosial, dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi interaksi antara peneliti dan partisipan, serta bagaimana data dapat dipahami. Yang keempat yaitu waktu, periode saat penelitian dilakukan yang dapat mempengaruhi konteks seperti peristiwa tertentu atau perubahan sosial. Yang kelima yaitu tujuan penelitian, apa yang ingin dicapai oleh peneliti yang juga akan mempengaruhi bagaimana konteks dipahami dan dijelaskan. Memahami konteks penelitian sangat penting karena dapat mempengaruhi interpretasi data dan hasil penelitian secara keseluruhan. Kita masuk dalam latar belakang penelitian kualitatif. Latar belakang penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan mengapa sebuah penelitian kualitatif perlu dilakukan, memberikan konteks permasalahan yang diteliti, dan mengidentifikasi fenomena yang menjadi fokus penelitian. Secara umum, latar belakang ini berisi informasi yang relevan dan membantu pembaca memahami pentingnya penelitian tersebut. Kita masuk pada elemen-elemen penting dalam latar belakang penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomena yang diteliti. Deskripsi ringkas tentang masalah atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Yang kedua, alasan ilmiah. Di sini menjelaskan mengapa penelitian tentang fenomena tersebut perlu dilakukan. Yang ketiga, pernyataan pentingnya penelitian, mengemukakan alasan mengapa penelitian ini memiliki nilai dan kontribusi bagi bidang ilmu pengetahuan atau praktik. Uraian singkat hasil-hasil penelitian relevan, mengajukan review singkat tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, gambaran konteks, menyajikan konteks sosial, budaya, atau politik di mana fenomena yang diteliti terjadi. Kemudian, pembentukan dasar penelitian, menyajikan dasar-dasar yang mendasari penelitian seperti teori, kerangka kerja, atau model yang digunakan.
Dan yang terakhir, pembentukan pertanyaan penelitian. Di sini menjelaskan bagaimana latar belakang penelitian mengarah pada pertanyaan penelitian atau fokus penelitian. Latar belakang penelitian juga bisa ditulis dengan pola piramid terbalik, yaitu dimulai dari umum ke khusus, seperti pada gambar yang ada di slide. Kita masuk dalam contoh latar belakang penelitian. Di sini kami memberikan contoh sederhana, misalkan latar belakang penelitian tentang dampak digitalisasi terhadap pekerjaan di Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, di sini dapat berisi deskripsi perubahan yang terjadi di dunia kerja akibat digitalisasi, alasan mengapa digitalisasi berdampak pada pekerjaan di Manado, pernyataan pentingnya memahami dampak ini untuk perencanaan pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut, review singkat tentang penelitian sebelumnya tentang digitalisasi dan pekerjaan, dan gambaran tentang kondisi ekonomi dan industri di Manado yang relevan dengan fenomena tersebut. Melihat contoh ini, dengan demikian dapat kita katakan bahwa latar belakang penelitian kualitatif memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah yang diteliti, relevansi penelitian, dan dasar-dasar penelitian yang akan dilakukan, sehingga pembaca dapat memahami pentingnya penelitian tersebut. Baik, kita masuk dalam fokus penelitian kualitatif dan rumusan pertanyaan. Memahami inti penelitian kualitatif dan cara merumuskan pertanyaan yang tepat. Memahami fokus dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, identifikasi fenomena, di mana dalamnya memilih aspek sosial yang ingin dipelajari secara mendalam. Yang kedua, pemilihan konteks, di mana menentukan lokasi dan situasi untuk pengumpulan data. Yang ketiga, subjek penelitian, di mana menggambarkan kelompok atau individu yang menjadi fokus. Dan yang terakhir, ada tujuan khusus, di mana di dalamnya menjabarkan sasaran penelitian sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan. Kita masuk dalam jenis-jenis fokus penelitian kualitatif atau contoh studi kasus. Yang pertama, studi etnografi, di mana di dalamnya mempelajari budaya dan kebiasaan sebuah komunitas secara langsung. Contoh kehidupan suku adat di pedalaman. Kemudian ada studi kasus, menggali kasus unik atau kompleks secara rinci. Contoh analisis manajemen krisis dalam perusahaan. Yang ketiga ada fenomenologi, di mana meneliti pengalaman subjektif individu dalam suku peristiwa. Contoh pengalaman pasien dalam proses penyembuhan. Yang terakhir adalah Brondit teori, di mana mengembangkan teori berdasarkan data empiris secara sistematis. Contoh teori komunikasi antar tiga kerja atau tim kerja. Kita masuk dalam merumuskan pertanyaan penelitian kualitatif yang efektif. Iwan di sini beberapa poin. Yang pertama ada kejelasan, di mana di dalamnya pertanyaan harus spesifik dan mudah dipahami. Kemudian ada keterbukaan, di mana mendorong eksplorasi bukan jawaban terbatas. Yang ketiga ada relevansi, di mana di dalamnya terkait langsung dengan tujuan penelitian. Yang terakhir ada fokus, menentukan batasan dan ruang lingkup penelitian. Kita lanjut dengan contoh-contoh pertanyaan penelitian kualitatif atau berbagai bidang. Di dalamnya di sini ada 4 poin. Yang pertama ada pendidikan. Apa pengalaman siswa dalam pembelajaran daring? Kemudian bagaimana guru memotivasi siswa di kelas? Nah, kita masuk next di bisnis. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana karyawan mengatasi tekanan kerja? Yang kedua, strategi komunikasi efektif dalam tim multikultural. Kemudian di kesehatan, bagaimana pasien menghadapi diagnosis kronis? Kedua, apa persepsi keluarga terhadap perawatan lansia? Yang terakhir ada sosial. Di sini ada 2 pertanyaan juga. Yang pertama, bagaimana dampak media sosial terhadap hubungan sosial? Kedua, pengalaman migran dalam
beradaptasi di kota baru. Nah, kita masuk dalam tantangan dalam menentukan fokus dan pertengahan penelitian. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada keterbatasan waktu. Memilih fokus yang realistis sesuai jadwal penelitian. Kemudian ada ketidakjelasan masalah, di mana sulit memformulasikan pertanyaan yang fokus dan bermakna. Yang ketiga ada bias subjektif, di mana peneliti dalam menentukan fokus dan interpretasi data. Terakhir ada keterbatasan sumber data, di mana sulit menentukan partisipan atau data relevan. Nah, kita masuk dalam kesimpulan kunci keberhasilan penelitian kualitatif, di mana pertama ada tentukan fokus jelas. Identifikasi fenomena sosial secara spesifik. Kemudian ada rumusan pertanyaan terbuka. Buat pertanyaan yang eksploratif dan relevan. Ketiga ada siapkan strategi bantuan. Mana dalamnya ada atasi tantangan dengan perencanaan matang. Dan terakhir ada analisis mendalam. Gunakan data untuk pemahaman konteks yang kaya. Nah, kita masuk dalam tujuan dan judul penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif menjelaskan apa yang ingin dicapai peneliti melalui penelitiannya. Tujuan inti tujuan ini harus spesifik. Tujuan harus jelas dan terarah, tidak ambigu atau terlalu luas. Hindari penggunaan kata-kata umum seperti memahami atau menganalisis tanpa menjelaskan secara spesifik apa yang ingin dipahami atau dianalisis. Kemudian terukur dalam konteks kualitatif. Walaupun tidak menggunakan angka, tujuan harus tetap memungkinkan untuk diukur. Artinya setelah penelitian selesai, peneliti harus mampu menunjukkan apakah tujuan tersebut telah tercapai atau tidak berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian relevan. Tujuan penelitian harus relevan dengan permasalahan yang diteliti dan kontribusi yang ingin diberikan. Kemudian yang terakhir, dapat dicapai. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu dan sumber daya yang tersedia. Nah, kita masuk dalam contoh tujuan penelitian kualitatif yang baik. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pengalaman ibu hamil muda dalam menghadapi tantangan ekonomi di Manado. Kemudian, untuk memahami persepsi masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya tradisional di Minahasa. Dan terakhir, untuk menganalisis strategi adaptasi petani kopi terhadap perubahan iklim di daerah pegunungan Minahasa. Kita masuk dalam judul penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif berfungsi sebagai ringkasan singkat dari keseluruhan penelitian. Judul yang baik harus singkat dan padat. Judul harus mudah dipahami dan mencerminkan inti dari penelitian. Hindari penggunaan kalimat yang panjang dan rumit. Kemudian, informatif. Judul harus memberikan informasi yang cukup tentang topik dan metode penelitian yang digunakan. Misalnya, studi kasus, etnografi, fenomenologi. Kemudian, judul yang baik harus relevan. Judul harus relevan dengan tujuan dan isi penelitian. Yang terakhir, menarik. Usahakan judul yang menarik perhatian pembaca dan membuat mereka ingin mengetahui lebih lanjut tentang penelitian. Nah, kita masuk dalam contoh judul penelitian kualitatif yang baik. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, pengalaman ibu hamil muda dalam menghadapi tentang ekonomi di Manado. Kemudian, persepsi masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya tradisional di Minahasa. Sebuah studi etnografi. Dan terakhir, strategi adaptasi petani kopi terhadap perubahan iklim di pegunungan Minahasa. Studi kasus di desa.
Dan terakhir, kita masuk dalam hubungan antara tujuan dan judul. Tujuan dan judul penelitian harus saling berkaitan erat. Judul penelitian idealnya merupakan ringkasan singkat dari tujuan penelitian. Peneliti harus memastikan bahwa judul penelitian mencerminkan apa yang ingin dicapai dalam penelitian, seperti yang diuraikan dalam tujuan penelitian. Nah, itulah hasil diskusi dari kami kelompok 1. Terima kasih.